Romiro Nunungu, nomor 11 Jeffrey Singun, nomor 12 Patrick Kaunam. Ya. Itu untuk sementara peserta yang mendaftar ada 12 orang dan sesuai nomor yang sudah dibagikan. Orang akan mulai, sebelum mulai orang akan menyampaikan teknis, akan cabut bahan bacaan. Setelah bahan bacaan dicabut, diberikan waktu, Alkitab disiapkan. Kalau ada Alkitab masing-masing disilakan, tapi panitia juga menyiapkan Alkitab yang ada di tempat meditasi sana. Jadi meditasi diberikan waktu 1 menit untuk menguasai bacaan yang sudah dicabut tadi. Materi akan dicabut untuk meditasi 1 menit. Kalau sebelum 1 menit pun kalau sudah siap langsung menginfokan ke panitia. Iya. Nanti langsung langsung naik ke panggung. Nanti secara teknis penilaian akan disampaikan oleh tim juri sebentar. Selamat sore, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada sore hari ini, yang pertama ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Komisi PKB Abraham Matungkas, Bapak Penatua Delsi Yohan Lempas SH. Yang kedua, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ketua BPMJ Jemaat Abraham Matungkas, Pendeta Bapak Harap William Poluan STH MPDK. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Delsi Yohan Lempas SH. Shalom. Damai di hati. Selamat sore bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaan kasih setianya sehingga dalam rencana Komisi Pria Kaum Bapa Wilayah, dalam hal ini Jemaat Abraham Matungkas, dipercayakan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan lomba baca Mazmur antar Pria Kaum Bapa sewilayah di Malak. Kita yakin dan percaya bahwa dalam rencana baik ini kiranya semua boleh berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Dengan kerinduan tentu dan harapan berkoordinasi dengan teman-teman Komisi Pria Kaum Bapa Wilayah, ada Ketua dan Sekretaris yang hadir. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Harold William Poluan STH MPDK. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita mulaikan kegiatan lomba baca Mazmur PKB Wilayah di Malak. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Selanjutnya kita akan masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan lomba yang akan dibawakan oleh Ketua PKB Wilayah di Malak, Bapak Reinhard Wariki ST. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja dan Tuhan dunia yang telah memberikan kita kesempatan. Hari ini adalah momentum bagi Pria Kaum Bapa Wilayah di Malak untuk pertama kalinya kita merayakan lomba baca Mazmur. Oleh karena itu kami tetap bersyukur karena lomba baca Mazmur ini merupakan suatu lomba yang tren
di Priakumbapa pada tahun 2023. Perlu kita pahami bahwa tingkat keinginan, kepedulian, dan kebersamaan daripada peserta lomba baca Mazmur ini berharap kita bisa tembus 1000 peserta baca Mazmur pada periode perayaan hari ulang tahun Priakumbapa. Apakah 2024, 25 dan seterusnya? Ini harapan. Oleh karena itu, kalau kita semua wilayah dapat merayakan atau mengikuti lomba dengan sungguh-sungguh, amat terlebih kita dapat mengikut sertakan dalam kegiatan tingkat wilayah ataupun dalam tingkat sinode nanti, pasti target dan harapan dari Priakumbapa Sinode Gemim boleh tercapai. Salah satu hal yang saya ingin sampaikan, kalau hari ini kita boleh diikuti oleh peserta kurang lebih 12. Kalau setiap wilayah mengikuti 12, ada 146 wilayah. Kalau tidak salah mungkin ada tambah 156 wilayah. Ada kurang lebih 1056 jemaat. Rata-rata dapat Iko sama jaringan dengan satu jemaat satu baru 1000 lebih. Satu wilayah dapat ikut sama misalnya teman-teman yang ikut saat ini dipersiapkan untuk mengikuti lomba Hapsa tahun depan, karena lomba baca Mazmur ini tidak terbatas pada Hapsa dan Hud, tetapi event ini sudah ada berkumandang atau event ini sudah dijemput oleh peserta baca Mazmur atau disebut dengan pencinta baca Mazmur atas nama Komisi Priakumbapa Wilayah di Malak, dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di dalam Kristus Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Lomba baca Mazmur antar Priakumbapa sewilayah di Malak dinyatakan dibuka. Demikian, selamat berlomba bagi kita semua, dan biarlah dengan apa yang kita beri, apa yang kita buat, apa yang dihasilkan, biarlah itu akan menjadi bagian untuk kita terima. Karena bukan pemenang yang kita lihat, tetapi pemberian diri dan makna iman yang harus kita hayati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Kita akan masuk dalam penyampaian teknis lomba yang akan disampaikan oleh juri. Kepada Bapak Penetua Dr. Andus Roysuot, dipersilakan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Pujilah Tuhan. Ini program yang luar biasa dari wilayah ini. Jadi memang kami di Pokja memang mengharapkan setiap wilayah ada event-event seperti ini, seperti yang pernah disampaikan. Orang di Pokja ada program target ke depan. Teman-teman Priakumbapa, kami menjelaskan. Ada orang banyak bertanya begini, bahasa hari-hari bagaimana saudara itu baca Mazmur? Banyak pertanyaan tentang ini. Jadi perlu kami jelaskan, harus kami jelaskan. Pada intinya baca Mazmur ini baca Alkitab. Baca Alkitab sama seperti orang baca kitab-kitab yang lain. Jadi kalau baca harus sesuai teks, harus. Nah, kita kalau membaca, jadilah seorang pembaca Mazmur, bukan penafsir. Ya. Oleh karena itu, para pendeta yang dulu dibatasi Kerenkut, pendeta guru agama dan yang gelar STH dulu tidak diberi kesempatan. Tapi setelah kami kaji, ini baca Mazmur. Seorang pendeta ketika dia baca Mazmur, dia pembaca Mazmur, bukan penafsir Mazmur. Jadi bacalah. Jadi saya sekali menegaskan, kita membaca dengan baik dan benar sesuai teks, tidak tambah,
tidak kurang, baru sesuai dengan tanda baca. Saya kira itu saja. Ada orang bertanya, kalau ekspresinya silakan saja berekspresi, tapi hati-hati dengan berekspresi. Kadang dia blunder situ. Ketika dia berekspresi terlalu lama, dia suka tinggal di Alkitab, saat dia babalik dia sudah tahu dia mulai dari mana ya. Kan begitu. Saya mau ulang-ulang sekali. Jangan tambah, jangan kurang. Satu hal yang penting lagi, teman-teman berkompak. Dalam lomba itu membacanya tidak ada durasi. Mesti 3 menit kelarnya enggak. Karena ada begini, karena dia gugup suka-suka cepat turun, terlalu lama, mengakibatkan ada ayat yang dia tidak baca. Bahkan terserah kita baca pelan-pelan, yang penting tepat. Setelah itu kan jeda, tidak perlu baca, jeda. Kalau jeda jangan juga terlalu lama, jeda. Baru ya sudah diingatkan cara menyampaikan pasal 14. Ada kata-kata yang orang terbawa dengan orang dialek. Ini karena baru pertama. Iya. Jadi biasanya kalau pertama pasti orang tahu pertama ada sesuatu yang baru. Biasa itu Pak, biasa. Jadi orang mesti banyak bacanya karena supaya orang ada pemahaman, pengetahuan tentang baca masuk. Pertama begini, itu tata cara masuk biasanya itu bagaimana? Apa perlu ada salam atau perkenalan diri atau bagaimana? Atau langsung saja ke bacanya? Dan begitu juga apa harus ada juga salam atau ucapan terima kasih atau itu terang mau ada teknisnya bagaimana atau memang cuma mengalir begitu langsung baca selesai itu? Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan biasanya, tapi bukan menjadi aturan baku dari, bukan tidak ada dalam pola-pola baku kan? Tapi biasanya di tingkat sinode ketika dia masuk dia itu memberi salam, bukan salam, hormat. Silakan mau ekspresi salam seperti apa itu enaknya. Palia Samur ini perdana tuh, jadi bawa santai Jo. WC di belakang, WC. WC ada air Pak Gustor? Ada. Langsung WC semua. Mau ada satu lagi. Ya, terima kasih Jemaat Immanuel juga so hadir saat ini. Pena Heni makasih ini. Ini Bendahara Komisi PKB Wilayah, sebuah utusan 2 ya. Mantap. Ya, nomor 13. Jadi teman-teman peserta, setelah dipanggil nomor urut, sehingga di meja sekretariat ambil bahan bacaan, Mazmur berapa, berapa, langsung ke ruang meditasi, tempat meditasi. Terserah mau bawa Alkitab sendiri boleh, mau pakai Alkitab panitia juga boleh. Ada Alkitab besar di sana. Langsung buka di sana, ada waktu diberikan untuk persiapan 1 menit. Peserta pertama akan membacakan Mazmur 52 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, kita sambut peserta pertama dari Jemaat Shalom di Membe, Bapak Pendeta Yoel Tunggal. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yoel Tunggal, Sarjana Teologi, utusan dari Pria Pembapa Jemaat Gemim Shalom di Membe. Mazmur pasal 52 ayat 1 sampai ayat 11. Judul perikop: hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika
Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahai. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Terima kasih. Bapak Penatua Demsi Yohan Lempas. Bacaan Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 15. Putusan dari Jemaat Gemim Abraham Matungkas, Bapak Penatua Demsi Yohan Lempas SH, dipersilakan. Bacaan Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 15. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan.
Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Penatua Demsi Yohan Lempas SK. Kita sambut peserta yang ketiga, utusan PKB Jemaat Abraham Metungkas, Bapak James Tabaru. Dipersilakan. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit
memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih. Sampai dengan ayatnya yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih. Silakan menuju ruang meditasi. 2 ayat 1 sampai 13. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Bapak Markus Itam, PKB Jemaat Elim Matungkas, dipersilakan. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 13. Perasaan tentang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
hanya angin saja yang orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap pada sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih. Bapak Pendeta Harap William Purwan, STH MPDK. Dipersilakan menuju ruang meditasi. Biar pendeta lima dulu ini kali pertama mau ikut lomba baca Mazmur semenjak jadi pendeta. Mesti hilang kesagupan kan atau dibilang tadi apa. Mazmur pasal 62 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak kau roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu
hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasa. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih. Dipimpin atas nama Bapak Simon Koloai. Kalau dipimpin Bapak Simon Koloai, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Simon Koloai, SPD, utusan dari pihak Kombapa Jemaat Shalom di Membe. Saya akan membacakan Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan
ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terima kasih. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 15. PKB Jemaat Sion Matungkas, Bapak Marcel 1 hingga ayatnya yang ke-15. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Hukum bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatkan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih. Dipersilakan ke ruang meditasi. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Peserta nomor urut 9, utusan dari PKB Jemaat Abraham Matungkas, Bapak Abner Lunau. Dipersilakan.
Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena korban sembelihan aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang di hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih. Mazmur 50 ya, dipersilakan. Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 15. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat.
Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyaku lah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merekarka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Minta padamu, engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai pengajaran, hai para hakim dunia, beribadah di jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Jeffrey Singon dari PKB Jemaat Elim Matungkas. Selanjutnya kita panggilkan Abraham Matungkas, Bapak Diaken Patrick Kauna. Dipersilakan ke meditasi. Peserta nomor urut 12, Bapak Diaken Patrick Kauna, utusan dari PKB Jemaat Abraham Matungkas, dipersilakan. Mazmur pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap. Para pembesar bermufakat bersama-sama
melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan merumukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Terima kasih. Mazmur pasal 46 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api,
Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allahku. Terima kasih. Mazmur pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengujudkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecah mereka seperti tembikar tukang peliuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Terima kasih. Kamu bisa bernafas lega. Sudah ada lagi yang basuhan dingin. Dan untuk selanjutnya diberikan kesempatan diberikan waktu kepada juri untuk merekap hasil perlombaan. Oleh karena itu, kita mengikuti lomba baca Mazmur ini bukan semata-mata untuk mencari juara, bukan semata-mata untuk mencari hasil yang terbaik, tetapi apapun yang sudah kita berikan, itulah hasil yang terbaik. Atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Juri sudah memberikan nilai. Nanti bah lihat PKB.